Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para santri, para mahasiswa, kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesempatan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti perkenalan, ta'aruf, pengajar dan kitab Maqasidus Shaum karya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Yang kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Para santri, baik yang lama maupun yang baru, para jamaah yang mengikuti, baik yang lama maupun yang baru, seluruh mahasiswa juga, yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan di dalam ta'aruf pada hari ini, yaitu yang pertama, saya akan mengenalkan pesantren online Tasfiyatul Qulub Indonesia, di mana pesantren ini adalah pesantren online ya. Pesantren online yang akan mengkaji kitab-kitab kuning baik klasik maupun kontemporer gitu. Kemudian tentang pesantren. Jadi pesantren online Tasfiyatul Qulub itu adalah nama yang diambil dari yang pertama tasfiyatul atau tasfiyatun. Sofa yusofi tasfiyatan, itu masdar ya, itu menjernihkan. Kolbun, kolbani, kulubun, itu hati, jamak taksir dari kolbun. Jadi menjernihkan hati-hati. Jadi dengan mengikuti kajian-kajian yang ada di pesantren online, diharapkan nanti para santri, para jamaah itu hatinya menjadi jernih. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pendirinya saya sendiri, kemudian dengan istri saya. Saya sendiri namanya Muhammad Munawar Said MPD. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang sudah naik kelas, berubah, Dr. Muhammad Munawar Said MPD. Amin ya rabbal alamin. Berkah doanya para santri suatu saat ya. Amin. Kemudian pendiri yang kedua yaitu istri saya, Sofi Puji Astiti MPDI. Kemudian ada Pak D saya, itu Ustadz Rahmat Widodo SPD. Insya Allah tahun depan sudah MPD. Tahun berdirinya pesantren ini tahun 2020, bulan Oktober tanggal 22, artinya bertepatan dengan hari santri. Setiap hari santri pasti nanti akan memperingati berdirinya pesantren online. Tempat berdirinya di kota Salatiga. Kemudian saya memiliki 1 istri, kemudian 2 anak. Yang pertama anak saya nama Mutafakira Said El Jawiyah, itu yang saya gendong itu, samping saya yang digendong istri saya Bu Sofi, itu anak saya yang kedua Aqila Said Al Jawiyah. Nah,
Kalau yang pertama Al Jawiyah, yang terakhir Al Jawiyah. Yang kedua. Kemudian pesantren ini direstui oleh banyak para kiai, para ulama. Yang pertama Dr. Kiai Haji Agus Ahmad Soedi LCMA, Ketua MUI Kota Salatiga. Kemudian ada Kiai Haji Zainal Abidin Tinggir Kota Salatiga, Kiai Syekh Ma'ruf Pesantren Al-Islah Kota Salatiga, Nyai Hajah Latifah Zumri Pondok Al-Falah Salatiga, Kiai Wafir dan Bunyai Latifah Pondok Pesantren Al-Mansur Kabupaten Semarang, Kiai Haji Rozak Sofawi dan Kiai Haji Abdul Mu'id Ahmad pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Solo. Ini pondoknya istri saya ya. Kiai Nayiri Kota Salatiga, Kiai Sonfasi Ridwan PCNU Kota Salatiga, ada Prof Mudhofir Abdullah Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, Profesor Dr. Kiai Haji Syamsul Bakri pengasuh pesantren Darul Afkar Klaten. Beliau juga sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor 3 UIN Raden Mas Said Surakarta, dan beberapa ulama para kiai yang kalau saya sebutkan semua tidak selesai ya. Kemudian ada bapak, ibu, mertua, keluarga besar begitu. Itu titik poinnya ya. Kemudian perkenalan yang kedua, ta'aruf, yaitu di bulan Ramadan tahun ini saya akan mengkaji dan membedah bahasanya dengan detail terkait kitab Maqasidus Shaum karya Al-Imam Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau adalah ulama besar bermadzhab Syafi'i. Begitu. Kemudian ada beberapa poin di dalam kitab ini, ada sekitar 10 tema yang akan kita bahas di Ramadan tahun ini. Yang pertama itu Al-Faslu Al-Awal. Bab yang pertama itu membahas terkait dalil diwajibkannya puasa atau ayat-ayat terkait puasa. Kemudian yang kedua, fadilah, keutamaan berpuasa itu apa. Kemudian yang ketiga, fi adabihi, yaitu adab-adab puasa. Kemudian bab yang keempat, fima yajtanibu fihi, apa-apa yang harus dijauhi, dihindari dalam puasa. Yang bab 5 itu terkait filtimasi Lailatul Qadri, yaitu mencari Lailatul Qadar itu dalam perspektif Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu kapan? Itu ada. Jadi meneropong melihat Lailatul Qadar berdasarkan hadis-hadis Rasulullah itu kapan? Itu ada di sini. Yang keenam, fil i'tikaf wa qiraatil Qur'an fi Ramadan. Terkait i'tikaf dan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Itu bab 6. Bab ke-7, fittiba'i Ramadana bisittin min Syawalin, yaitu melanjutkan atau menyambung puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tentu bukan Idul Fitri ya, bukan Idul Fitri, tapi setelahnya kan Idul Fitri ya jelas diharamkan menjalankan ibadah puasa Idul Fitri kayak. Yang ke-8, fi shaumil mutlaq, puasa mutlak. Ke-9, fi shaumi tatawu, puasa tatawu. Dan yang terakhir, fil ayamil lati naha an atau nuhiya an siyamiha.
di hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Itu kapan orang itu dilarang untuk berpuasa? Nah, 10 bab ini akan kita kaji bersama dengan baik. Lah, ngaji kita itu yang pertama saya akan menjelaskan dengan bahasa Jawa. Setelah itu makna pesantren atau makna Jawa. Setelah itu bahasa Indonesia ada include atau menggunakan perspektif dua bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, sehingga nanti para santri yang tidak bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesianya saja, atau para santri yang tidak ingin dengan makna gandul langsung diterjemahkan bahasa Indonesia, begitu ya. Itu kemudian harapan kami mengkaji kitab ini, mengajarkan pada santri-santri, para mahasiswa, jamaah seluruhnya kelak bisa diamalkan untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat. Diamalkan serta mungkin mampu untuk mengajarkan di majelis-majelis taklim, baik TPA, TPQ, Madin, pesantren atau majelis offline maupun online. No problem. Atau dibuat konten-konten terkait kitab ini, tidak masalah, baik di YouTube, di Facebook maupun di Twitter atau di Instagram atau di TikTok. Ya, kita harus memproduksi kebaikan-kebaikan. Salah satunya isi dari konten itu yaitu ada kitab ini, yaitu Maqasidus Shaum. Isinya kita sebarkan. Jadi harapannya seperti itu. Bisa diamalkan sendiri, diajarkan tambah lebih baik, kemudian di-sharekan dalam bentuk tulisan, video maupun dalam bentuk poster, itu tambah lebih jos, ya, begitu. Sehingga ilmu ini berkembang, bermanfaat. Kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, bahwa ending ghayatul ilmi al-amalu bihi, yaitu ending dari ilmu yaitu mengamalkan. Karena apa? Mengamalkan ilmu adalah buahnya ilmu itu sendiri. Nah, begitu. Itu. Kemudian para santri insya Allah seminggu nanti akan mengkaji 2-3 kali ya, sesuai dengan konteks dan situasi kondisi saya sendiri. Pokoknya nanti akan di-share di grup begitu. Lah, di ngaji ini akan diikuti beberapa UKM kerjasama. Pertama, pesantren online Tasfiyatul Qulub sendiri. Yang kedua, ada HMPS PAI. Yang ketiga, ada LDK Al-Fatir Ar-Rasyid IAIN Salatiga. Tadi juga HMPS PAI Salatiga. Kemudian HMPS dakwah ya. Dakwah. Yang terakhir adalah jamaah dan ADAI, Asosiasi Daiyah Indonesia. Saya juga sebagai pengurus nanti kerjasama dengan mereka juga. Jadi alhamdulillah tahun ini pesantren online bekerja sama dengan beberapa lembaga yang akan menyiarkan secara online di beberapa YouTube mereka, sehingga kebermanfaatnya sangat banyak. Lah, kelak nanti kalau sini sudah khatam, sampean bisa menyebarluaskan ngaji kitab ini pada para jamaah atau masyarakat luas. Itu luar biasa ya. Maka dari itu nanti bagi yang khatam dari awal sampai akhir tidak bolong, tidak ada yang kelewatan, akan mendapatkan sertifikat atau syahadah atau ijazah dari saya. Begitu ya. Itu syaratnya tidak kosong kitabnya, tidak kelewatan dan jujur. Dan niati ngaji ini bukan untuk cari sertifikat, tapi mencari ilmu, mencari pengetahuan, mencari keberkahan ilmu di dalam kitab
maqasidus shaum. Begitu saja para santri, para jamaah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebermanfaatan umur kita, kesempatan umur kita gunakan dalam mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya, dan kita amalkan serta kita ajarkan ke khalayak ramai. Dan sekarang itu sudah dimudahkan, ngaten nggih. Lah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait ngaji apa saja, pesantren atau apa, bisa lewat komentar, nanti akan saya balas. Begitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dan kita baca Fatihah sekali. Mudah-mudahan ngaji kita berkah, diberi kelancaran oleh Allah, kemudian oleh Allah sampainya khatam kitab ini 1 bulan penuh insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai ketemu ngaji yang perdana insyaallah besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.